Nyun sewu, sayangnya setitik jenengan gak tahu mate. Mungkin kok tahu mate. Masya Allah. Gini Pak, ketika ruhaniyah jenengan iki dipaksa Allah dalam bentuk kematian secara jasmani, di depan setiap manusia itu ada dua kematian, ada dua alam. Satu alam yang gelap, dua alam yang terang. Lah alam yang gelap itu disebut su'ul khotimah, alam yang terang disebut husnul khotimah. Ini tergantung kita waktu di dunia bagaimana. Makanya ning dunya itu bisa dijadikan sebagai kepastian kita nanti masuk alam gelap apa terang. Apakah su'ul khotimah apa husnul, di dunia sudah kelihatan Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah di depan mata, maka Anda akan tahu tempat kamu. Berhubung di dunia ini Pak Bu, kita masuk dalam surat Al-Isra ayat 72 ya, Al-Isra. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah dikarenakan terangnya kesenangan dunia, maka di akhirat pun juga buta. Mesti ruh itu nanti akan masuk di alam gelap. Tidak bisa masuk di alam terang, nggak bisa. Ibarat kereta api Pak, sudah ada relnya. Misalnya rel A dan rel B. Rel A niki jurusan Yogyo, rel B jurusan pundi? Malang. Rel A itu gak boleh, kereta itu menduduki rel B, tidak boleh. Ketika melaku dengan sendirinya, si rel A mesti sampai Yogyo, rel B mboten saged dugi Yogyo, dia pasti ke Malang. Seperti itu Pak gambarannya ruh ketika kembali kepada Allah. Saat di dunia belum kenal sejatine Allah, wujude Allah yaiku urip kang sejati di dalam dan di luar jenengan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Ra percaya buktekno, mulih teko ngaji, pulanglah jenengan biar alami gelap meremuk, nggak akan pernah Anda sampai ke rumah. Wis, logikanya seperti itu Pak. Berhubung ainul basirah, mata hati kita, mata ruh ini masih buta terhadap Allah, maka ketika kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, nggak bisa. Itulah Pak masuk alam gelap. Satu, inilah yang disebut su'ul khotimah. Masih sembayangmu sregep, mohon maaf loh ya, nyun sewu, walaupun sholatmu tidak pernah telat, walaupun puasamu juga begitu, nggak pernah punya utang, zakatmu terus menerus, hajimu tiap tahun, nyun sewu, jikalau ruhaniyahmu masih menyekutukan Allah dengan yang lain, maka jangan harap ruhaniyah ini nanti akan menjadi ruhaniyah yang husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mengapa demikian Bapak Ibu pada umumnya umat manusia? Karena umat manusia khususnya umat Islam di tengah-tengah umum tidak pernah dijabarkan tentang kedudukan syirik khafi,
yang didudukkan adalah syirik jali. Syirik jali ku apa? Syirik sing jelas. Ini kebanyakan kan gitu. Syirik jali, syirik khafi. Di syariat itu hanya diterangkan syirik jali. Contoh syirik jali, jenengan ngomong pangeranku itu Sang Yang Widi. Nah, syariat lo ya. Syirik kamu. Ini jelas miturut pandangan umat Islam. Jenengan iku mempunyai iman bahwasanya ning jero keris kuwi. Nah, keris iki isok bisa menghentikan hujan, bisa mendatangkan hujan. Iku jenenge keris kala munyeng. Ya. Iki secara syariat dibahas itu padahal syirik jali. Lah syirik khafi, syirik yang lembut, mohon maaf, syariat tidak bisa menjangkau. Akhirnya kita sebagai umat secara umum tidak mengerti syirik khafi. Padahal kebanyakan umat Islam atau umat manusia ini terhinggap syirik khafi. Contoh jenengan di kutub utara. Kutub utara niku terkenal dingin ya toh, 0, derajat, berarti 0, min ya. Terus hati sampean ngomong, adem iki sebab karena cuaca, sebab karena es. Padahal cuaca atau es itu makhluk. Lah ini termasuk syirik. Dan atau saya jaketan, kok gak jaketan ngono katuan. Karena jaket inilah menjadikan badanku hangat. Hatiku iman terhadap jaket, iku sama halnya kita terserang syirik khafi. Ada yang sangat lembut lagi, lebih lembut daripada, mohon maaf, air, lebih halus daripada angin. Apa? Dalam hatiku ada pangroso, pangiman, sing ngajiku aku mukhlason. Syirik wis. Padahal secara realita mukhlason lah, ngoten toh? Karena jenengan ndelok makhluk nggak sadar di dalam diri saya siapa. Itu yang banyak umat manusia tidak bisa tembus karena tidak memegang alat kunci untuk bertemu Allah, yaitu dzikir sirul asor menuju fana'ud dzikri. Ini persoalannya ada di situ. Sehingga ketika saat tentang dzikir sirul asor dijelaskan, kaget. Kita sebagai umat di makom am tidak hanya kaget, bahkan menyesatkan. Itu sesat, itu gak ada dzikir sirul asror. Yang ada dzikir jahri dengan dzikir sirri. Ngoten. Subhanallah. Aku wani totoan apapun jenengan dikiros jari ambek siri untuk bisa wusul, aku berani totoan. Nggak akan pernah ruhaniyahmu ketika solo itu bisa wusul, nggak pernah. Pasti jenengan akan mumet-mumet di dalam dunia kasyaf, penuh dengan karomah, penuh dengan kesaktian. Subhanallah.
Padahal itu semua adalah termasuk kesenangan yang bersifatkan basyariah. Ini Pak, kita nggak sadar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah ketika beliau-beliau ini sudah datang bagdatan masa yang dipastikan Allah setiap diri pasti datang, maka faidahum mongko dumadaan utawi mereka iku mublisun. Terdiam Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Artinya tinggal menyesali. Tinggal kita menyesali dengan keadaan kita. Pastilah kita akan masuk di dalam alam yang gelap. Secara syariat itulah alam barzah. Siapa yang dimasukkan roh terhadap alam barzah, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia maupun ke akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Barzah niku seperti apa? Dinding Pak, yang amat tebal, yang tidak bisa dibuka. Jadi jangan percaya nek jenengan iki mau ben malam Jumat iku roh-roh podo mulih. Ya tak, minta doane anak putu. Iki kalau ruh itu adalah ahli barzah, nggak iso, nggak bisa. Hanya yang diizini oleh Allah mereka yang ada di alam padang, baru diizini Allah. Bapak Ibu, secara logika itu ngene lho Pak. Nek alame padang terus meripat mboten wuta, ya ro dalan. Jalan sak jalan ya gak mungkin tersesat. Tapi kalau alame peteng gak ono cahaya, gak ada cahaya, ditambah lagi mata buta, namanya gelap gulita alias peteng dedet, ora iso. Tidak bisa sampai pada tujuan. Gini wow, dia nggak bisa pulang. Allah mengizini arwah, para arwah kekasih Allah itu untuk menemui keluarganya, untuk menemui para santrinya. Amit Pak, sadurunge amit sewu. Urusan gaib iki nek diterangno di dalam syariat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Surat Ali Imran ayat 7. Yang tahu cuman Allah. Lah para kekasih Allah itu arwah nama itu kan sudah nggak ada Pak. Yang ada kan cuman Allah. Cuman Allah. Cuman kita memandang para arwah itu pulang melihat makhluknya, kita yang belum mengerti. Bapak Ibu hadirin, mengapa dia itu dimasukkan Allah di alam padang yang disebut husnul khotimah? Karena mata hatinya sudah tidak lagi gelap pada Allah. Mengapa dia itu sudah tidak gelap lagi pada Allah? Karena penutup hatinya itu yang menggelapkan, membutakan hatinya sudah tiada. Itulah yang disebut barzah. Saat di dunia sudah dirobohkan, sudah roboh. Barzah itu Pak sing paling bahaya. Ngaku-ngaku hambane iso ngene, iso ngunu, bisa gini, bisa gitu, punya ini, punya itu. Inilah barzah sesungguhnya itu. Manakala rasa rumangsa keaguane hamba di dunia ini alias sifat basariah belum roboh, mesti jenengan kali kula masuk dalam alam barzah. Nantinya gelap. Percaya gak percaya saenakmu. Aku gak butuh kuwi percaya. Tugasku namung nyampe no meringatkan aja. Urusan percaya silahkan,
beriman silahkan, tidak ya silahkan, bukan urusan saya. Semua itu konsekuensinya kembali kepada diri kita masing. Situk mawon satu aja saya berkata, sugiyo kaya apa peno, enak-enakno kaya apa peno ning dunya, jabatan dukuro kaya apa ning dunya, pada akhirnya kau akan menemukan yang namanya game over. Gitu akan kau tinggalkan. Inilah ruginya seseorang manakala di saat menikmati kesenangan dunia itu kita belum meraih darul akhirah. Niki bukan perkaranya tidak boleh untuk kita itu menikmati kesenangan dunia, enggak. Bahkan dalam surat Al-Qasas harus sama nikmati. Cuman etika jenengan ini temuilah dulu, raihlah dulu darul akhirah. Niki sehingga mengapa ketika saat W.R. Supratman itu yang didahulukan itu bangunlah jiwanya dulu, itu akhirat Pak. Setelah itu bangunlah badannya. Itu beliau meniru surat Al-Qasas ayat 77. Rahilah darul akhirah dulu, setelah itu bangunlah duniamu, alias jangan kau tinggalkan bagian duniamu. Pas isokan dunia urusan penting, jangan kau tinggalkan, tapi luwih penting urusan akhirat yang harus jenengan raih. Nyun sewu, dulu kita mempunyai kepahaman gini Pak, sangune akhirat, darul akhirat, nyun sewu nggih, salat, ngoten nggih, zakat, poso, haji, maca-maca Quran, pokoknya mana yang bersifatkan ganjaran, ngoten nggih. Oke, wis maklumono. Sebab pada saat itu jenengan belum mengerti sejatine Allah. Boten napa-napa. Tapi tidak terasa kita adalah tertipu. Mohon maaf. Percaya atau tidak percaya, coba saya tak membaca satu makalah di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten Pak. Engko Quran ya ono. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Baguse amaliyah dohir jasad iki lho Pak. Salat, zakat, poso, haji, opo wae. Di mata manusia bagus, nanti di mata Allah dikatakan bagus alias diterima apabila keadaan rohaniah sampai itu juga bagus. Mana keadaan rohaniah yang bagus? Orang ngaku-ngaku yen awake diri makhluk sing nglakoni. Balik ning ati jenengan muncul pangrasa sing agawe semuanya itu adalah keaguannya Allah. Inilah yang dimaksud min qalbin zahidin. Sebaliknya su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Perilaku dohir ibadah apapun dikatakan Allah jelek, walaupun di mata manusia bagus, itu manakala keadaan ruhaniyah hati jenengan iki qalbin rohibin, condong terhadap selain Allah kang sejati, berarti
rumangsa awake sing ngelakoni. Sederhana. Qur'annya ada. Buka di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Justru ayat ini menegaskan ibadah apapun, korban apapun di mata Allah ditolak atau diterima ada di sini. Ini mengkisahkan ibadahe korbane Habil dan Qabil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun, korban apapun, poso apapun, haji apapun yang diterima oleh Allah itu apabila muncul dari hamba hati yang bertakwa. Takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah kefahaman, ngerti bagaimana caranya ibadah sing bener di mata Allah. Sing bener iku piye? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Setiap amaliyah itu akan diterima oleh Allah jikalau amaliyah itu ada rohnya. Jikalau tidak ada rohnya, amal itu laksana seperti patung yang tidak bermanfaat. Apa ruhnya amal? Yaitu wujudu siril ikhlas fiha. Iki roy amal. Wujudu siril ikhlas fiha. Yaitu wujude rahasiane ikhlas. Mana rahasianya ikhlas? Cahaya makrifat. Cahaya makrifat akan menyala di dalam hati jenengan manakala jenengan berzikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Faktulu anfusakum, situlah zikir sirul asrar di dalam rasa tadi, menghilangkan rasa keakuan diri dan muncul keakuan Allah yang melakukan. Itulah ikhlas. Akan muncul cahaya makrifat. Jadi kalau memunculkan hati cahaya makrifat gampang Pak, gampang. Angel kok ngel-ngel dewi. Caranya ya napa? Segala perbuatan apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan, tanamkan rasa keakuan Allah yang melakukan. Jangan muncul rasa keakuan diri hamba yang melakukan. Pun itulah akan muncul cahaya makrifat. Akhirnya sing nyoto, sing jenggleh itu wujudnya Allah al-haq. Mesti hati sampean iki selalu damai, selalu anteng, selalu bahagia kalau ada di situ. Pun niki ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah sesuatu yang mengarahkan amal ini biar di mata Allah diterima bagaimana. Berarti harus berlandaskan ikhlas. Berarti setiap amal harus berlandaskan ikhlas. Dua adalah amal praktek. Semua perbuatan apapun yang terjadi pada diri jenengan, ojo ngaku-ngaku yen kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan. Itu harus dipertahankan, itu harus dilakoni, istiqomah terus menerus. Inilah baru disebut takwa.
Innama yataqabbalullah, sesungguhnya amaliyah ibadah apapun yang diterima oleh Allah itu bersumber dari hati minal muttaqin, hati yang bertakwa. Ijma qiyas, kitab wis ada, Qur'annya juga ada. Jadi mohon maaf, walaupun pandangan manusia itu bagus, kita itu belum tentu pandangan Allah itu juga bagus. Jadi bukan sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lainnya itu di mata manusia jasmani kita melakukan yang menjadikan ruhaniyah jenengan iki diterima Allah, bukan. Dikarenakan ruhaniyah dalam posisi mingkol bin rohibin, hati yang condong iman pada selain Allah, berarti menyekutukan Allah kita. Bapak Ibu, kalau toh miturut surat Maidah 27 itu berangkat dari takwa, yang dimaksud takwa adalah hati yang selalu wajah tu wajiyah, maka oleh sebab itu mulai saat ini belajarlah terus, walaupun belum bisa, belajarlah terus untuk berzikir, ngilangi rasa keakuan diri sebagai makhluk. Ingat, la tatruk, janganlah kau tinggal adzikra ing dzikir. Nggih, maksudnya dzikir rasa wau. Senajana walaupun li adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun dzikir rasamu itu belum tembus makrifat pada Allah, janganlah dzikir rasa iki kok tinggalkan. Jangan. Karena jikalau kok istiqomah terus dzikir pangrasa dalam hatimu menghilangkan rasa keakuan diri, maka nantinya suatu saat waktu yang sudah Allah janjikan, Anda pasti akan bisa hudur, bertemu terhadap Allah kang sejati. Buat niki Pak. Jadi urusan dzikir tersebut tidak memandang waktu dan tempat. Ya, dimanapun Anda berada, tetap dzikir iki sak mampu jenengan lakukan. Waktu juga begitu, tidak memandang waktu, waktu apapun dzikir ini kumandangkan terus sak mampu panjenengan. Saya berani menjamin, karena yang menjamin itu adalah Allah. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Siapa yang terus berzikir tersebut dikarenakan hatinya ingin bertemu Allah, aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu akan terjadi. Al-Qasas Al-Qasas Al-Ankabut ayat 5 Pak. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi di dalam di dalam padangin dunya iku ono petenge ati ning Gusti Allah. Itu maksudnya di dalam padang ada gelap, maksudnya padange ati ono gelape dateng Allah. Padange ati disebut padange ati iki isine kesenangan dunia. Justru itu ada gelape terhadap Allah. Iki laksana Pak nyun sewu, laksana seperti lowo kelelawar. Kalau waktu siang padangin dunia, jikalau dia maksa untuk keluar, dia akan deladap Pak. Tahu deladap? Apa bahasa Indonesia deladap? Kesasar-sasar. Deladap. Kok enak? Deladap ya. Silau ya. Silau, oke.
Jadi jalan itu gak cetha Pak, justru kalau dia malam keluar loh, dia malah jelas jalannya. Itu kelelawar, ya, kelelawar. Beda ambek jenengan. Justru kalau siang jelas, kalau malam gelap. Maksudnya gini Pak, ketika jenengan makane jadi olowo, ya. Kalau hati kita padang urusan dunya, ikut tondo gelapi Allah, gelapi alam musyahadah. Lowo iku gak mau Pak, kalau siang-siang keluar gak mau. Kalau keluar itu terjadi pemaksaan. Dulu kecil saya itu biasa Pak Bu, di pisang itu tengah-tengah kan ada apa namanya daunnya yang disebut pupus. Ya. Kalau buka kadang ono 2, ono 3. Kalau godak lowo itu tak tokno. Ngimetu nabrak-nabrak. Aslinya tidak mau keluar. Jadilah hati yang tidak mau menghadap terhadap kesenangan dunia. Cukup jasad ajalah yang berinteraksi dengan urusan dunia. Ruhaniah kita tetap ini wajah tu wajia. Jangan ruhaniah kita ini wajah tu samawati wal ard. Jangan. Nanti kalau wajah ruh sampai itu menghadap terhadap isi langit dan dunia, maka gelaplah Allahnya itu. Akhirnya kita wa ana minal musyrikin, kita dihukumi orang yang menyekutukan Allah. Wes, percaya dan tidak percaya itulah yang terjadi. Makanya saya katakan surat Al-An'am ayat 79 itu ngomong nih ini, ikilah tondoni wong syirik ambek mboten. Tengeri kalau ini wajah tu wajia, wajah ruh menghadap wajah Allah niki, mongko dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Tapi kalau ini wajah tu terhadap samawat ardo hanifau wa ana minal musyrikin, dikatakan syirik Pak. Ini segala hal bentuk aktivitas apapun ini. Makanya kita tidak terasa selama ini banyak umat manusia yang berbuat syirik, tapi dia tidak merasa bersalah pada Allah. Oleh sebab itu wong ilmu ini lembut, tak buka biar umat iki sadar. Dene kok si ora sadar, nggih sak kersa panjenengan umat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah sebuah materi di dalam padang ada peteng. Maksudnya siapa yang hatinya itu penuh dengan kemewahan kesenangan dunia, berarti itu dia telah gelap buta pada Allah. Sebaliknya, barang siapa dalam hatinya gelap tentang urusan dunia, kesenangan dunia, itu tertanda ruhaniyahnya itu terang di dalam masalah Allah. Berarti di dalam gelap ada terang. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo kami persilahkan.